Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Wita dan Mas Dika. Ya, Oke, kali ini Mas kita ya. bahas apa nih Mas? Jadi saya mau membahas ini apa namanya? Bab yang sangat penting ya menurut saya. Ini soal tidur. Soal tidur. Ya, Pernafasan dengan tidur gini ya ya. nanti hubungan seputar pernapasan dengan tidur dan pengaruhnya terhadap kesehatan tubuh kita. Oke, dimulai dari mana itu Mas? Ya gini, tak tanya dulu ya. Sebelumnya Wita kalau tidur gimana? Enak nggak? Hmm, kadang nyenyak, kadang Hmm, kadang ya kayak kurang tidurnya. Padahal walaupun udah kita kan normalnya kalau dewasa 7 sampai 8 jam ya. Itu ya. tapi kayak masih kerasa kurang, kayak pengen tidur terus. Terus kalau kebangun tengah malam itu jarang sih. Oh, tapi tidurnya kadang setelah bangun tidur rasanya nggak nyaman, Rasanya kayak kayak masih kerasa kelelahan. heeh. Oh, jadi itu bisa jadi karena napasnya Wita saat tidur itu salah atau kurang benar. Nafasnya salah. Ya, jadi ya kurang Heeh, tepat lah ketika, kurang ketika tepat. bernapas saat tidur itu. Heeh. Jadi gini, eh, sebenarnya ya, tidur itu tidak hanya proses fisiologis tubuh yang berjalan begitu saja. Tapi lebih jauh lagi, tidur itu adalah cara tubuh kita menjaga homeostasis. Menjaga homeostasis Ya, tubuh. ya. Jadi homeostasis itu kesetimbangan. Hmm. Jadi kalau di TCM, di pengobatan tradisional timur itu kita pernah dengar yang namanya yin yang itu ya. Nah, yin yang itu kan suatu kesetimbangan alam semesta ya. Jadi ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada panas, ada dingin dan sebagainya. Nah, begitu pula dengan tidur. Jadi ketika siang hari, umumnya kan kita beraktivitas ya. Siang hari itu kita secara umum beraktivitas, kemudian dalam keadaan terjaga gitu ya, karena ya tadi kalau kita misal kerja, kita kan dibutuhkan apa namanya fokus ya, dibutuhkan fokus dalam kerja, konsentrasi dan sebagainya. Terjaga lah gitu ya. Terjaga ya. Nah, ketika kita malam hari ya, di malam hari itu secara naluri ya tubuh kita itu menjaga agar tetap berada di dalam posisi setimbang. Nah, tidur itu adalah cara tubuh untuk menyeimbangkan Oke. kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di siang hari tadi. Jadi bilangnya kalau malam kita harus istirahat gitu Harus lah ya Mas. istirahat. Jadi ada yang bilang gini, ketika kita mengalami stres beberapa saat, maka juga butuh waktu beberapa saat untuk merecovery-nya, Memulihkannya. memulihkannya. Nah, maka dari itulah tidur itu menjadi penyeimbang bagi tubuh Oke. kita. Iya. Oh, jadi ternyata tidur itu sepenting itu ya Mas ya. Iya, Jadi nggak cuma yang harus kita perhatikan juga. Maksudnya jadi pusat perhatian bagaimana tidur kita yang berkualitas. iya, Karena dari tidur itu yang menentukan aktivitas kita selanjutnya. iya. Gitu. Jadi gini, ketika tidur kita pada malam hari tidak berkualitas, maka aktivitas kita di esok paginya itu, ya kita bisa menyebutnya juga tidak akan bisa seoptimal ketika tidur kita cukup dan berkualitas. Nah, penyebab tidur tidak berkualitas itu yang utama adalah satu, Apa itu? napas melalui mulut. Ya. Nafas melalui Iya, jadi mulut. Oke. beberapa video kita itu kan saya selalu mengulang-ulang, mewanti-wanti, berpesan kepada ya kepada diri saya sendiri, kepada kita semua bahwa eh, napas itu selalu usahakan melalui hidung, baik saat kita terjaga maupun saat kita sedang tidur, sedang berolahraga, sedang apapun. Mm-mm. Nah, cuma kan problemnya gini. Kalau kita dalam keadaan terjaga, kita dalam keadaan sadar gini, mungkin kita bisa menjaga diri kita supaya tetap bisa bernapas melalui hidung. Hidung. Karena kita misalnya lupa, oh ya nafas hidung langsung balik gitu.
Problemnya adalah ketika sedang tidur, kita kan kadang lost control ya, bukan Iya. kadang, kita kan lost control ya, Iya, nggak bisa ketika nggak bisa mengendalikan. mengendalikan harus napas melalui hidung itu. Sehingga seringkali ketika sedang tidur, beberapa dari kita napas menggunakan mulut. Nah, tanpa disadari, napas menggunakan mulut itu kan efeknya sangat sangat buruk ya, tidak bagus bagi tubuh. Ya di beberapa video-video kita yang sudah lalu, mungkin nanti teman-teman pemirsa YouTube bisa mengecek ulang ya, kan saya sudah menjelaskan bahwa napas melalui mulut itu sangat tidak sehat. Dampaknya banyak banget. Nah, kalau ketika kita tidur, napasnya masih menggunakan mulut, itu nanti akan mengakibatkan hal-hal yang tidak membuat tubuh kita itu nyaman dan membuat tubuh kita tidak menyehatkan. Contoh ya, ketika kita menggunakan mulut pada saat napas tidur tadi, yang paling mendasar adalah seringkali mengorok, mendengkur gitu loh. Nah, kita kalau tidur mendengkur nggak? Nggak ngerti lah Mas. Nggak sadar ya? Nggak sadar. Jadi napas mendengkur itu terjadi karena kita waktu tidur napasnya pakai mulut. Jadi itu yang membuat kita mendengkur. Kemudian lagi insomnia. Insomnia. Insomnia itu ya susah tidur itu loh. Nah, itu salah satunya terjadi karena kita napasnya lewat mulut. Jadi ketika kita seharian itu seringkali atau habit kita, kebiasaan kita itu bernapas melalui mulut, maka itu mendorong kita untuk mengalami insomnia. Nah, nanti dari insomnia itu mendorong kita untuk bernapas melalui mulut dan terus akan kayak apa ya, kayak lingkaran setan yang tiada hentinya gitu. Kemudian lagi mimpi buruk. Sering mimpi buruk nggak? Jarang mimpi. Jarang mimpi. Jarang mimpi. Nah, nanti mimpi buruk itu juga menjadi salah satu indikator mengapa kita bernapas melalui mulut. Jadi kalau napasnya pada saat tidur itu sering menggunakan mulut, nah lebih gampang mimpi buruk. Jadi mimpi buruk itu jangan terus nanti ditafsirkan, oh aku kena gangguan jin, gangguan setan, bukan. Itu bisa dijelaskan secara ilmiah, secara fisiologis tubuh ya, bahwa mimpi buruk itu terjadi karena apa namanya? Napas kita pada saat tidur itu menggunakan mulut. Jadi sudah apa tadi? Akibat negatif dari napas mulut. Yang pertama tadi mengorok ya. Mendengkur. Jadi mendengkur itu bukan tanda bahwa oh tidurnya nyenyak, itu bukan. Itu persepsi yang kurang tepat. Jadi mendengkur itu justru tanda bahwa tidur kita kurang sehat. Kemudian yang kedua tadi insomnia. Kemudian yang ketiga tadi apa? Mimpi buruk. Mimpi buruk. Ya, kemudian selanjutnya terbangun. Oh iya. Gampang terbangun. Terbangun karena tersedak. Pernah nggak gitu? Mengalami kayak gitu? Semoga nggak pernah sih. Jadi, jarang banget sih. Ya, itu disebut istilahnya sleep apnea. Jadi sleep apnea itu tersedak pada saat tidur. Jadi tiba-tiba itu napasnya berhenti sepersekian waktu gitu, lalu kemudian tersedak. Sebenarnya tersedak itu adalah cara tubuh untuk menyelamatkan kita ya, karena kan kita sudah nafasnya lewat mulut sehingga ini berhenti napasnya sehingga tubuh tersedak supaya kita terbangun, supaya kita lanjutkan bernapas lagi. Ya harusnya napasnya lewat hidung, jangan dilanjutkan untuk bernapas lagi melalui mulut ya, sama aja nanti. Kemudian sering terbangun untuk ke kamar kecil, untuk buang air kecil. Itu juga salah satu akibat dari napas melalui mulut saat tertidur. Gitu. Kemudian tadi yang kayak kita katakan ya, jadi sudah merasa sudah tidur 7-8 jam. Rasanya sudah cukup, tapi kok bangun-bangun rasanya lelah ya. Bangun-bangun itu bukan bangun yang seger, tapi yang males, yang rasanya masih berat. Itu apa? Itu karena tidurnya tidak cukup baik, tidurnya tidak cukup berkualitas. Ya logikanya gini, ketika kita lapar, kalau misal puasa ya, ketika kita puasa, kemudian waktu berbuka kan kita makan. Coba kita makan itu secukupnya. Kita makan secukupnya ya, mungkin kalau
mungkin ya satu piring gitulah, satu porsi secukupnya. Yang kedua, kita makan dengan porsi yang sangat banyak. Jadi udah makan dengan nasi satu piring dengan lauk yang banyak, kemudian masih ada dessertnya, masih ada minum-minum manis dan sebagainya itu. Yang pertama tadi, kita akan merasa kenyang, tapi itu adalah kenyang yang cukup, ya kan? Jadi enak. Buat Tapi aktivitas masih ini. iya masih nyaman. Tapi yang kedua coba tadi, kita makan ini nasi, ini ada ayam, ini ada kerupuk, ada macam-macam, masih ada dessertnya, kolak, es buah, es campur dan sebagainya. Setelah itu kenyang kan, sama-sama kenyang, tapi kenyangnya itu kenyang yang tidak nyaman. Jadi perut nanti akan menjadi begah, atau mungkin malah pengen muntah dan sebagainya. Sama tidur pun demikian. Ketika tidur kita waktunya sudah cukup, tapi tidak berkualitas, kualitas tidurnya itu tidak bagus, ya maka walaupun tidurnya sudah cukup, ya rasanya juga tidak nyaman di tubuh, tidak enak, jadi emosi menjadi tidak stabil. Coba bayangkan ketika tidurnya itu tidak berkualitas sehingga bangun-bangun itu tubuhnya tidak nyaman, kemudian emosinya nggak stabil, moodnya nggak bagus, ya mau kerja di hari itu, ya pasti kerjanya nggak enjoy dong, karena ya tadi bangun-bangun sudah diawali dengan mood yang jelek dan sebagainya. Gitu. Oke. Iya, sebenarnya tidur ini sangat dibutuhkan buat kita semua, apalagi kita kan kalau kerja kan seharian itu berapa jam ya, mungkin ada yang paling di tidak atas 8 10 jam atau ada yang lebih. Ada yang lebih gitu. Jadi seenggaknya bahasanya kita bertanggung jawab lah sama tubuh kita. Kita punya tanggung jawab sama tubuh kita, di mana tubuh kita juga butuh istirahat. Selain itu, kalau misalkan tubuh kita terus-terusan bekerja, yaitu tadi entah mungkin dalam waktu dekat kita masih merasakan, apalagi yang muda-muda ya, apalagi yang muda-muda itu kayak fine-fine aja, tapi jangka panjangnya kayak gitu. Pasti akan berefek, baik itu secara fisik maupun dari segi psikis, pasti akan berakibat. Benar, orang maksudnya kita kalau misalnya kerja nggak fokus apa, kita kan mesti entah labil, marah-marah, emosian. Nah, itu kan pengaruh banget ya. Iya, itu gitu. Pengaruh dari itu tadi, dari tidurnya. Makanya gini, kalau mau menjaga kualitas tidur, yang paling sederhana itu tutup mulut. Tutup mulut. Iya, tutup mulut. Karena gini, kalau ada suatu tulisan ya yang mengatakan bahwa gini, ketika kita itu sudah mulai berusia 40 tahun ke atas, itu potensi kita itu untuk bernapas melalui mulut, lewat mulut itu 6 kali lebih banyak. Jadi ya, ini perlu diingat bagi para penonton yang sudah berusia 40 tahun lebih, ya itu memang secara naluriah, secara fisiologis tubuh itu akan 6 kali lipat meningkatkan resiko bernapas melalui mulut pada saat tidur. Nah, maka ini tips yang bisa pemirsa semua lakukan, bagaimana caranya untuk menjaga agar napas kita tetap melalui hidung saat tidurnya. Jadi yang pertama tentu dalam keseharian itu, dalam aktivitas sehari-hari, siang hari kayak gini itu, sering-seringlah berlatih untuk napas melalui hidung. Selain napas melalui hidung, tentunya dengan lambat. Dengan ritme yang lambat, sedikit dan dalam tadi. Tapi seandainya napas dengan ritme yang lambat, kemudian sedikit dan dalam itu kok kesusahan, enggak apa-apa. Yang penting napasnya harus lewat hidung. Nah, nanti supaya terbiasa gitu. Yang kedua, ini tips yang kedua adalah ketika tidur, hindari posisi telentang. Oh, hindari posisi telentang. Hindari posisi telentang, karena ketika kita tidur dalam keadaan telentang itu akan mendorong kita untuk lebih mudah bernapas melalui mulut. Jadi kan ketika kita telentang itu kan nanti gaya gravitasi itu kan akan menekan kita sehingga ini rahang kita akan mudah terbuka sehingga kita sehingga kita bernapas melalui mulut. Nah, kemudian
sebaiknya tidurnya posisinya gimana Mas gitu. Nah, posisi yang baik adalah dengan cara miring, berbaring miring. Nah, kalau kata Rasulullah, tidur yang dianjurkan itu kan miringnya ke kanan ya. Menghadap ke Menghadap kanan. ya, posisi tidur miring menghadap ke kanan. Memang itu ada lagi tulisan yang mengatakan gini, ketika kita tidur ya menghadap ke kanan, itu yang aktif adalah lubang hidung sebelah kiri. Jadi lubang hidung kita itu memiliki ritme. Hidung kita itu memiliki ritme. Jadi dikatakan gini, kalau kita bernapas melalui cuping hidung itu lubang hidung sebelah kanan, itu nanti yang aktif adalah saraf simpatis. Dan ketika sebaliknya, ketika kita bernapas melalui cuping hidung kiri, itu yang aktif adalah parasimpatis, saraf parasimpatis. Nah, ketika kita tidur dengan posisi miring menghadap ke kanan, itu nanti yang aktif adalah lubang hidung yang berlawanan dengan arah miring kita. Jadi ketika miring ke kanan berarti yang aktif yang sebelah kiri. Nah, itu yang akan teraktivasinya saraf parasimpatis tadi. Sehingga tidur akan lebih nyaman, lebih nyenyak, lebih berkualitas. Dan potensi kita untuk bernapas melalui mulut itu lebih minim. Gitu, karena tidak terlentang tadi. Nah, gitu. Nah, kalau masih belum bisa, ya kalau kita biasanya mengajarkan itu dengan cara dilakban. Lakban. Ya, jadi ada plaster khusus ya, bukan disclaimer, ini bukan lakban isolasi itu yang buat kebutuhan rumah tangga, itu bukan. Jadi ada plaster khusus untuk tidur. Gitu. Jadi nanti bisa di plaster gitu supaya tidurnya tidak tidak membuka mulutnya. Gitu. Lalu ini terakhir ini tipsnya, ketika pemirsa sekalian nanti tidurnya kesusahan, luangkan waktu 15 sampai 20 menit untuk latihan napas. Nah, caranya gini, jadi sambil berbaring, jadi misal mau tidur tapi pikirannya kemana-mana atau overthinking, ya silakan berbaring dulu. Kemudian letakkan satu tangan di dada, satu tangannya di perut. Nah, sambil berbaring dihayati napasnya, disadari. Jadi tarik napas, kemudian hembuskan, hembuskan napas. Dengan penuh kesadaran kepada napas dan memelankan ritme napas tadi, ya. Nanti lama-lama kan akan ngantuk, muncul posisi ngantuk, muncul respon ngantuk ya, karena saraf parasimpatis kita aktif. Nah, kalau sudah mulai ngantuk gitu ya sudah, nanti silakan posisi miring, berbaring dan tidur. Ini insya Allah akan mendorong kita supaya tidur kita lebih enak, lebih berkualitas, bangun lebih seger. Oh iya, bahasanya kalau kita 15 sampai 20 menit meluangkan waktu untuk pernafasan sebelum tidur, itu kayak kita mengalihkan entah kalian yang nggak bisa tidur karena overthinking atau karena emang susah tidur, mikirnya gimana sih supaya tidur yang nyenyak kayak gitu, tapi mengalihkan hal itu ke pernafasan kita. Jadi itu tadi lebih rileks, ntar lebih bisa tidur dan lebih nyenyak. Atau saya pernah baca juga di buku, jadi kalau misalkan orang nggak bisa tidur itu kayak disuruh mengimajinasikan menghitung domba, Mas. Oh iya, itu kan sebenarnya kita menautkan pikiran kita supaya tidak overthinking. Itu. Makanya menautkan pikiran kita yang paling gampang dan paling sederhana itu ya dengan napas. Karena orang overthinking itu kan memikirkan sesuatu yang tidak atau belum terjadi, belum tentu terjadi kan. Makanya kita tautkan itu di napas kita. Karena napas kita adalah sesuatu hal yang dia terjadi saat ini, di sini dan sekarang ini. Itu. Jadi ya itu, pernafasan, lakukan pernafasan sebelum tidur supaya kita seenggaknya juga menyadari ya Mas ya. Mungkin ada tips juga dari ini. Selain kita menyadari pernafasan kita, seenggaknya kita kayak berterima kasih lah Mas sama tubuh kita yang sudah seharian kerja keras, diusahakan semaksimal mungkin. Nah, waktunya tubuh kita istirahat ya, berterima kasih, menyadari nafas, insya Allah tidurnya lebih berkualitas lagi. Kemudian
besok paginya kita bisa beraktivitas menjalani hari dengan bahagia. Dengan bahagia, penuh energi Penuh tentunya energi, ya. ya. Oke, ya cukup sekian Mas. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Tentunya di share juga ke teman-teman. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.